Bab 5856. Saat ini, dia tidak bisa lagi menahan diri. Jadi dia melepas semua pakaiannya dalam 3 pukulan. Kedua wanita cantik yang telah melihat banyak hal itu terkagum-kagum dengan penampilannya yang agung. Bruce juga kaget karena kondisinya jauh lebih baik dari biasanya hari ini. Dikatakan bahwa satu-satunya orang yang paling mengenal seseorang adalah dirinya sendiri. Dan Bruce tidak terkecuali. Dia jelas tahu di mana kekurangannya. Alasan utamanya adalah dia sedikit lebih tua, dan kemampuannya di bidang itu sangat berkurang. Sama seperti mobil tua yang tidak bisa dihidupkan. Hanya saja sulit untuk memulainya. Motor starter yang sudah tua memiliki sabuk yang kendor, sehingga perlu usaha untuk menyalakannya. Dan tidak mungkin langsung menginjak pedal gas setelah menyalakannya. Saat mempercepat atau menghidupkan mobil dalam keadaan dingin, Anda harus berhenti di tempat Anda berada dan menjaga mesin tetap menyala secara perlahan. Setelah suhu air perlahan naik dan oli mesin terlumasi, Anda sebenarnya bisa memulainya dengan gigi. Namun, situasi saat ini sangat berbeda. Hari ini, dia merasa seperti telah ditingkatkan dari mobil tua yang bobrok menjadi sumber energi baru yang terbaik. Sebelumnya, sulit untuk menyalakan api dan dia harus memanaskan mobil di tempatnya. Kini, dia menghilangkan langkah pengapian dan langsung menyalakan mobil. Anda bisa mengusir 1000 kuda negara adidaya hanya dengan 1 kaki. Dan mampu berakselerasi dari 0 hingga 100 tenaga kuda dalam waktu kurang dari 1 detik. Bruce juga tahu bahwa ini jelas bukan kekuatan yang seharusnya dia miliki. Bahkan ketika dia berumur 18 tahun, dia tidak memiliki motivasi yang begitu tinggi. Namun, ada 2 wanita cantik dan yang menunggunya untuk bersenang-senang. Jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia merangkul kedua wanita itu dan bertanya kepada mereka sambil tersenyum. "Cantik, di mana kamar tidurnya? Ayo, bawa aku bersamamu. Ayo pergi." Kedua wanita itu masing-masing memegang salah satu tangannya dan membawanya ke kamar tidur utama di kamar presidensial dengan cara yang sangat ambigu. Tapi saat Bruce membenamkan kakinya di dalam kamar, dia tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di bawah tubuhnya. Ketika dia menundukkan kepalanya, dia melihat bahwa rekan seperjuangannya yang paling akrab dan dekat menjadi sama sekali tidak bisa dikenali. Pelayan, di samping juga menyadari kelainan tersebut. Dia menundukkan kepalanya dan mundur dengan ketakutan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. Apakah ini masih manusia? Tahanan wanita, lainnya juga ketakutan. Dia mundur, melambaikan tangannya dan berkata, aku khawatir aku tidak tahan, sebaiknya aku mengembalikan uang itu padamu." Bruce saat ini, wajahnya menjadi pucat. Itu bukan karena dia marah. Itu karena itu sangat menyakitkan. Dan rasanya seperti akan meledak kapan saja, di mana saja. Rasa sakit yang parah seperti itu adalah sesuatu yang belum pernah dia alami seumur hidupnya. Setiap momen dan detik tak terlupakan. Pada saat ini, pelayan itu tidak bisa tidak mengingatkan. Sipir, apakah Anda yakin tidak perlu campur tangan? Sepertinya dia akan mati. Bruce kesakitan, keringat dingin berbondong-bondong. Dan rasa sakit yang semakin hebat membuat kakinya semakin lemah. Dan bahkan mulai bergetar hebat. Dia mati-matian menutupi tubuhnya dan meratap kesakitan. "Cepat, bantu aku kesakitan, ini akan meledak." Kedua wanita itu juga ketakutan, dan kualitas psikologis mereka semakin buruk. Tahanan itu dengan gugup berkata kepada pelayannya, "Camilla, ayo cepat pergi. Jika terjadi sesuatu yang menarik perhatian polisi, kita akan tamat." Pelayan, bernama Camilla juga kembali sadar dalam sekejap dan hendak melarikan diri dengan panik. Keduanya merupakan Miss World yang bergengsi. Bagi mereka, meski tidak jarang mendapat uang tambahan dari tubuh mereka, hal semacam ini tidak boleh diungkap. Jika tidak, citra mereka akan sangat terpengaruh dan masa depan mereka akan hancur total. Oleh karena itu, melihat situasi Bruce yang sangat aneh, mereka berdua sangat takut menimbulkan masalah dan lepas kendali. Jadi mereka secara tidak sadar ingin pergi secepatnya. Bruce sangat kesakitan hingga dia hampir pingsan.
Dia berguling-guling di tanah sambil meneriaki mereka berdua dengan seluruh kekuatannya. Kalian berdua perumus, jangan lupa. Kamu dipekerjakan oleh Gustavo dengan uang. Anda harus sangat jelas tentang latar belakang Gustavo. Dan saya tamu terhormat Gustavo. Jika ada yang tidak beres denganku di sini, kalian berdua tidak akan selamat. Kata-kata Bruce langsung membuat kedua wanita itu ketakutan. Yang baru saja ingin melarikan diri dan berdiri diam di tanah sambil berteriak ketakutan. Mereka sudah lama mendengar kekejaman Gustavo. Ketika mereka mengira mereka awalnya di sini untuk melayani Gustavo. Namun untuk sementara diminta untuk melayani teman Gustavo. Keduanya tiba-tiba merasa sangat ketakutan. Jika memang terjadi sesuatu pada teman Gustavo di sini. Dan mereka berdua meninggalkan dan melarikan diri. Mereka pasti akan diburu oleh anak buah Gustavo. Keduanya menyadari hal ini, pelayan, bernama Camilla memaksa dirinya untuk tenang dan bertanya pada Bruce. Bagaimana? Ada yang bisa saya bantu? Bruce tidak tahu apa yang bisa dilakukan pihak lain untuk membantunya. Dia hanya bisa berteriak tanpa sadar, carikan aku es batu secepatnya, semakin banyak semakin baik. Bab 5857. Saat dia mendengar Bruce menginginkan es batu, Camilla, yang bereaksi sedikit lebih cepat, dengan cepat berkata kepada gadis di sebelahnya. Talia, ada sebotol sampahnya di bar di suite. Itu ditempatkan di ember es. Cepat ambil embernya. Gadis itu kembali sadar dan berjalan cepat tanpa penundaan. Keluar dari kamar tidur. Setelah terdengar suara dentang, gadis itu berlari membawa ember besi berisi es batu. Camilla segera mengambil ember besi dari tangannya. Berjongkok dan menyerahkannya ke selangkangan Bruce. Bruce awalnya ingin mengisinya secara langsung. Namun keadaan sungguh tidak memungkinkan. Jadi dia tidak punya pilihan selain menuangkan semua es batu di antara kedua kakinya. Dia awalnya mengira es batu ini pasti akan menenangkannya. Namun dia tidak menyangka es batu itu tidak ada gunanya sama sekali baginya. Rasa sakit yang parah dan pembengkakan yang luar biasa tidak berkurang sama sekali dengan es batu. Ekspresi Bruce menjadi semakin menyakitkan dan berubah. Rasa sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya menyebabkan dia terjatuh ke tanah dan menangis. Pada saat ini, tidak ada jejak sipir agung di dalam dirinya. Dia tampak persis seperti seorang gadis kecil yang roknya kotor dan sedang duduk di genangan air berlumpur sambil menangis. Camilla tanpa sadar bertanya padanya. Warden, apakah kamu belum merasa lega? Bruce menangis dan menggelengkan kepalanya berulang kali, dan berkata dengan putus asa. Bantu aku memikirkan cara, aku benar-benar tidak bisa bertahan. Kita akan turun. Camilla juga sangat bingung dan berkata dengan gugup. Tapi aku benar-benar tidak bisa memikirkan cara yang baik. Setelah mengatakan itu, dia tanpa sadar bertanya. Bagaimana kalau aku menelepon 911 untuk meminta bantuan? Tidak, Bruce berseru tanpa sadar. Kita tidak boleh menelepon 911. Jika kamu menelepon 911, aku sudah selesai dan kamu juga sudah selesai. Bruce tahu betul bahwa dia bertanggung jawab atas penjara federal. Sipir adalah anggota keluarga Rothschild. Jika dia membuat skandal besar di sini malam ini, dan dunia luar serta keluarga Rothschild mengetahuinya, maka masa depannya akan hancur total. Orang tidak akan pernah membiarkan pria yang hampir meledakkan dirinya saat mencoba berselingkuh untuk terus menjabat sebagai sipir penjara federal. Dan keluarga Rothschild pasti tidak akan lagi mempercayai dan menggunakan kembali dia. Dan pasti akan meninggalkannya. Setelah memikirkannya, dia hanya bisa menahan rasa sakit yang parah dan berkata, "Pergi, lihat di sakuku, ambil ponselku. Saya ingin menelepon, mencari seseorang untuk membantu." Baik, Camilla mendengar bahwa dia ingin mencari bantuan seseorang. Dia sedikit santai dan segera pergi mengambilkan telepon untuknya. Saat ini, orang yang Bruce pikirkan untuk meminta bantuan bukanlah Charlie yang baru saja dia temui hari ini. Tapi temannya yang merupakan dokter jaga di rumah sakit terdekat. Begitu panggilan tersambung, dia bertanya dengan tidak sabar. "Markus, kamu di mana?" Suara seorang pria parubaya terdengar di telepon. "Saya sedang bertugas di rumah sakit, ada apa?" Bruce berkata cepat, "Saya berada dalam situasi yang sangat serius sekarang.
Mungkin hanya kamu yang bisa menyelamatkan hidupku. Mark bertanya dengan heran, Bruce, ada apa denganmu? Apakah kamu terluka? Bruce tersedak dan berkata, lebih buruk lagi. Cederanya jauh lebih serius. Dan hanya kamu yang bisa menyelamatkan hidupku sekarang. Mark menyadari keseriusan masalahnya dan dengan cepat berkata, kamu ada di mana? Aku akan datang mencarimu sekarang. Bruce tahu bahwa meskipun Mark adalah dokter yang merawatnya. Namun dalam situasinya saat ini, ketika dia sendirian dan tidak dapat membawa banyak peralatan profesional. Dia mungkin tidak berdaya, jadi cara terbaik dan teraman saat ini adalah pergi ke rumah sakit untuk menemukannya. Jadi, dia berkata, Mark, dengarkan aku baik-baik. Saya ingin Anda menyiapkan ruang perawatan yang sepenuhnya pribadi sekarang. Anda tidak boleh membiarkan dokter kedua selain Anda melakukan kontak dengan saya. Persiapkan dirimu sekarang, dan aku akan bergegas mencarimu. Mark dengan cepat bertanya, kalau begitu, beritahu saya situasi umumnya dulu. Agar saya bisa membuat persiapan yang tepat sasaran agar tidak membuang waktu. Ekspresi Bruce berubah sejenak, namun dia masih mengumpulkan keberanian untuk mengatakan, ini penisku, itu, setidaknya 2 atau 3 kali lebih besar dari biasanya. Mungkin, aku merasa seperti akan mati. Astaga, Mark tanpa sadar bertanya, apakah kamu meminum obat secara sembarangan? Saya tidak, Bruce berseru, saya tidak mengambil apapun. Dan tiba-tiba ia tampak seperti kerasukan. Rasanya seperti balon yang digelembungkan secara ekstrim. Itu bisa meledak kapan saja. Sial, Mark mengutuk dan berkata dengan tergesa-gesa. Segera datang ke rumah sakit dan saya akan menyiapkan peralatannya. Jika ukurannya benar-benar sebesar yang kamu katakan, 2 atau 3 kali lipat, itu mungkin berbahaya. Kamu harus cepat lebih baik. Bruce sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar dan berseru. Aku akan segera ke sana. Setelah itu, dia melemparkan teleponnya ke samping, melihat ke arah Camilla dan gadis lainnya, dan berseru. Cepat, bantu aku berpakaian dan antar aku ke rumah sakit Manhattan. Camilla berkata tanpa sadar, sipir, kamu. Saya khawatir Anda tidak bisa mengenakan celana dalam situasi Anda saat ini. Bruce menunduk, merasa putus asa di dalam hatinya. Dengan situasi di depannya, tidak mungkin untuk memakai celana. Kecuali dia langsung membeli sepasang baju terusan. Camilla tiba-tiba mendapat ide dan berkata dengan cepat. Sipir, bagaimana kalau aku membelikanmu jubah mandi? Oke, Bruce setuju tanpa ragu-ragu dan berkata. Cepat pergi, cepat ambilkan untukku. Beberapa menit kemudian, 2 Miss World mengenakan kacamata hitam dan masker. Satu di kiri dan satu lagi di kanan berjuang untuk mendukung Bruce. Siapa yang buru-buru mengenakan jubah mandi? Dan mereka bertiga buru-buru keluar kamar. Rasa sakit parah Bruce saat ini tidak kunjung sembuh. Dan dia harus berjalan, jadi setiap kali dia membuka kakinya, dia akan merasakan penyiksaan yang belum pernah terjadi sebelumnya seolah-olah jarum yang tak terhitung jumlahnya menusuknya dengan putus asa. Tapi dia juga tahu betul bahwa dalam situasi ini, betapapun menyakitkannya, dia harus menanggungnya, dan dia tidak boleh sombong. Kalau tidak, kemungkinan besar dia akan pingsan di sini karena rasa sakit yang terus-menerus. Jika dia pingsan, kedua wanita ini akan berusaha untuk tidak bertanggung jawab atau marah, Gustavo. Dan mereka pasti akan menelepon 911 untuk mencari personel darurat sesegera mungkin. Kalau begitu, meski mereka hampir tidak bisa menyelamatkan nyawanya yang menyedihkan, mereka tidak akan merasa malu untuk tinggal di Amerika di masa depan. Bab 5858. Pada saat ini, Bruce meledak dengan kemauan kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menahan rasa sakit yang parah, dan datang ke garasi bawah tanah bersama kedua wanita itu. Camilla masuk ke mobil Bruce dan pergi ke rumah sakit Manhattan di bawah arahannya. 10 menit kemudian, mobil akhirnya berhenti di pintu masuk rumah sakit. Dan teman baik Bruce, Mark, sudah siap dan menunggu di depan pintu sambil mendorong kursi roda sendirian. Melihat mobil Bruce mendekat, dia buru-buru mendorong kursi rodanya dan berlari untuk membuka pintu. Saat ini, Bruce sedang meringkuk di kursi penumpang.
berkedut hebat karena kesakitan dan muntah-muntah. Mark tidak menyangka situasinya akan menjadi begitu serius. Jadi dia segera membawanya keluar dari kursi penumpang. Dia melihat sosok Bruce melalui jubah mandi dan tertegun sejenak. Dia tanpa sadar bertanya, "Bruce, apakah kamu yakin ini bukan lelucon?" Bruce putus asa dan berteriak, "Mark, hari ini bukan hari April Mop. Dan aku sedang tidak ingin mengerjaimu. Demi Tuhan, bisakah kamu segera menerimaku dan mentraktirku?" Mark menjawab setelah sadar, dia dengan cepat berkata, "Bruce, aku tidak bermaksud begitu, aku hanya berpikir, menurutku ini terlalu menakutkan." Saat dia mengatakan itu, dia dengan cepat mendorong kursi roda dan berlari menuju bagian dalam rumah sakit. 3 menit kemudian, ketika Mark benar-benar melihat area cedera Bruce, dia merasa seperti baru saja melihat hantu dan bergumam, Ini tidak mungkin untuk diselamatkan." Bruce berseru, "Apakah kamu serius?" Mark menggelengkan kepalanya tak berdaya, dan segera mengeluarkan alat untuk mengukur tekanan darahnya. Melihat nilainya yang sangat tinggi, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Dengan tekanan darahmu yang begitu tinggi, apakah kamu diam-diam memasang pompa di suatu tempat di tubuhmu dan mengirimkan semua darah ke sana?" Bruce berkata dengan marah, "Saya di sini untuk berobat Mark, saya di sini bukan untuk berpartisipasi dalam acara bincang-bincang. Lakukan sesuatu." Mark menyeka keringat dinginnya, mengambil beberapa suntikan yang sudah disiapkan, dan berkata, "Saya akan menyuntik Anda dengan beberapa obat pereda terlebih dahulu untuk melihat apakah ada efeknya. Aku akan memberimu yang lain setelah beberapa saat. Kami akan melakukan angiogram untuk melihat apakah ada trombus yang terbentuk di bagian manapun." Saat dia mengatakan itu, dia membuka bantal suntikan dan bertanya pada Bruce dengan ragu, "Bisakah kamu menahan suntikannya?" Kaki Bruce menendang tanah dengan keras dan berkata dengan tergesa-gesa, "Setiap detik adalah suntikan, jadi cepatlah." Mark mengangguk dan dengan cepat menyuntiknya dengan beberapa ramuan. Tanpa diduga, Bruce merasakan sakit yang parah. Pembuluh darah muncul di sekujur tubuhnya seolah-olah alien akan keluar dari tubuhnya pada detik berikutnya. Mark segera bertanya kepadanya, "Bruce, bagaimana perasaanmu?" Bruce mengertakkan gigi dan berkata, "Sekarang lebih sakit lagi." Mark menyeka keringatnya dan memperingatkan, "Kamu harus menanggungnya tidak peduli betapa menyakitkannya itu. Aku harus memeriksamu terlebih dahulu." Bruce mengangguk putus asa, menahan keinginan untuk membuka jendela dan melompat keluar. Dan meminta Mark melakukan beberapa tes untuknya. Setelah beberapa kali pemeriksaan, Mark berkata dengan ragu, "Tidak ada gumpalan darah. Tidak ada yang istimewa. Ini terlalu aneh." Setelah itu, dia melihat ke arah Bruce dan berkata dengan serius, "Saat ini sepertinya untuk sementara belum mungkin diketahui penyebabnya. Tetapi situasimu saat ini memang sangat istimewa. Kemacetan dengan intensitas tinggi seperti ini tidak dapat dikendalikan. Dan jaringan Anda sudah menunjukkan tanda-tanda hipoksia dan nekrosis. Jika tidak segera dihentikan dapat menyebabkan sepsis sistemik yang dapat mengancam jiwa." Bruce sangat marah sehingga dia berteriak, "Mark, aku ingin kamu menemukan cara untuk menyembuhkannya dan menemukan cara untuk mengembalikanku ke keadaan normal daripada menghentikannya begitu penyakit itu muncul. Ayo, pernahkah rumah sakit Anda menghadapi situasi seperti ini?" Mark berkata dengan serius, "Bruce, kamu harus mempercayai pengalaman medisku. Jika ini hanya kemacetan biasa dalam jangka panjang, kita punya banyak cara untuk melakukan intervensi. Tetapi situasimu berbeda. Warna ini menunjukkan bahwa jaringan telah menjadi nekrotik. Tidak mungkin menyelamatkan jaringan nekrotik. Kalau tidak akan banyak orang yang diamputasi." Mark menambahkan, dokter profesional sebenarnya dapat menilai kualitas jaringan secara sekilas dan apakah amputasi diperlukan untuk pengobatan dan intervensi. Banyak pasien tidak mau menerima kenyataan bahwa mereka harus diamputasi. Jadi saat pertama kali kami memberikan rekomendasi amputasi, umumnya mereka tidak percaya. Banyak orang bahkan akan menyeret tunggul mereka ke rumah sakit besar, mencoba menemukan keajaiban. Tapi dalam kasus ini, hampir 90% pasien bertahan sampai akhir dan hanya dapat menerima amputasi.
Bruce dengan cepat bertanya, bagaimana dengan 10% sisanya? Apakah ini keajaiban medis? Keajaiban medis. Markus menggelengkan kepalanya. 10% sisanya tidak akan hidup. Jika kakimu tidak mau diamputasi, pada akhirnya kamu akan benar-benar mati. Bruce bertanya dengan putus asa, saya tidak menginginkannya, saya tidak dapat menerimanya. Bahkan jika kamu memotong salah satu kakiku, kamu sebaiknya memotongnya untukku. Mark berkata tanpa daya, mengenai situasi saat ini. Saya benar-benar tidak punya solusi bagus lainnya. Bagaimana kalau saya menghubungi pakar terkait? Setelah mengatakan itu, Mark mengingatkannya, tetapi saya ingin menjelaskannya kepada Anda sebelumnya. Saat ini sebagian besar ahli sudah pulang kerja. Bahkan jika aku dapat menemukan seseorang yang bersedia membantuku merawatmu, dia tidak akan datang terlalu cepat. Jadi, apakah kamu keberatan mengizinkanku mengambil video? Biarkan mereka membantu konsultasi Anda melalui video. Bruce menutupi wajahnya dan berseru. Cepat tembak. Semakin hati-hati Anda menembak, semakin baik. Mark segera mengeluarkan ponselnya, mengambil video dan mengirimkannya ke pakar bidang terkait yang dia kenal. Segera, dia menerima balasan dari para ahli ini satu demi satu. Tanpa kecuali, setiap ahli menjawab dengan dua bagian yang sama. Pada bagian pertama, mereka semua dibuat takjub dengan konten videonya. Karena tidak ada seorang pun yang pernah melihat penyakit seperti ini seumur hidup mereka. Sedangkan pada bagian kedua, hampir semua orang merasa tidak ada pilihan lain selain operasi pengangkatan. Mark membiarkan Bruce melihat balasan semua orang, yang membuat Bruce semakin putus asa. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia baru saja keluar untuk menemui Miss World sebentar. Dan dia belum mencicipi buahnya. Dia akan menjadi seorang Kasim. Bruce sangat hancur sehingga dia lebih memilih mati daripada memilih diamputasi. Mark tidak punya pilihan selain mengatakan kepadanya, secara umum. Nekrosis jaringan tidak terjadi secara instan. Biasanya, Anda masih punya waktu 24 jam. Anda punya waktu untuk memikirkannya, dan kapan jaringannya mulai membusuk. Anda harus membuat keputusan, tapi saya dapat memberitahu Anda secara bertanggung jawab bahwa itu benar-benar tidak ada harapan. Saat dia berkata, dia menghela nafas dengan tulus, saya merasa kamu adalah pria yang tangguh dan saya mengaguminya. Tapi hari ini sepertinya bersikap tegar bukanlah hal yang baik. Bruce tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Charlie padanya hari ini. Dia juga mengatakan bahwa menakutkan jika seorang pria tidak keras, tetapi lebih menakutkan lagi jika dia terlalu keras. Saat ini, mata Bruce berbinar, seolah dia baru saja memegang sedotan penyelamat, dan dia berbisik. Apa yang dikatakan pria itu benar. Apakah ada cara untuk menyembuhkanku? Bab 5859. Ketika Gustavo menukar sisa keagungan Raja Obat Bius itu dengan tempat tidur di sebelah Charlie dan tidak sabar untuk mendekatinya. Saat dia sedang berjalan, ponsel di sakunya tiba-tiba berbunyi. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan melihat ke bawah. Peneleponnya ternyata adalah sipir Bruce. Gustavo sedikit terkejut. Pikiran pertamanya adalah, apa sih, Bruce, si kecil, yang berani meneleponku secara langsung? Apakah dia benar-benar berpikir dia adalah orang yang hebat? Dia tidak tahu kapan itu dimulai. Gustavo jelas sudah menolak menjawab telepon. Dia tidak menyukai perasaan menjawab telepon. Ia selalu merasa ketika orang lain meneleponnya, ia akan mendapat pengalaman yang tidak menyenangkan. Dia lebih suka bawahannya melapor kepadanya dengan hormat di hadapannya. Atau berbicara dengannya dengan nada penuh hormat melalui pesan teks. Tentu saja dalam memberi perintah, dia tetap lebih memilih menelepon karena menyukai kenikmatan keluaran langsung. Semua orang di sekitar Gustavo tahu bahwa dia tidak suka menjawab telepon. Jadi dalam keadaan normal, dia akan mengirim pesan terlebih dahulu, dan itu harus dimulai dengan Tuan Sanchez yang terhormat. Sama seperti Bruce, dia melakukan panggilan telepon langsung. Dia tidak pernah menghadapi situasi ini selama beberapa tahun. Jika Gustavo menerima teleponnya sebelum hari ini, dia akan segera menutup telepon. Namun fakta bahwa dia hampir dibunuh oleh Joseph hari ini membuatnya merasa sedikit waspada terhadap lingkungannya dan takut akan hal yang tidak diketahui. Jadi setelah dipikir-pikir,
dia tetap menekan tombol jawab. Namun, nada bicara Gustavo jelas tidak senang dan dia bertanya, Bruce. Aku sudah bilang padamu untuk tidak meneleponku pada hari-hari biasa. Kenapa kamu tidak bisa mengirimiku pesan dulu jika ada yang harus kamu lakukan? Bruce berkata dengan sedih, Tuan Sanchez, apakah Tuan Ye Chen bersamamu? Saya memiliki sesuatu yang mendesak dan saya membutuhkan bantuannya. Ye Chen. Gustavo bertanya dengan heran, mengapa Anda bertanya pada Tuan Ye Chen? Ketika Charlie di tempat tidur sebelah mendengar ini, dia duduk dari tempat tidur dan berkata kepada Gustavo. Ayo, berikan aku teleponnya. Gustavo menyerahkan telepon kepada Charlie dengan hormat. Charlie mengambil telepon dan bertanya sambil tersenyum, Tuan Sipir, apakah kamu ada hubungannya denganku? Bruce bertanya dengan cemas, Tuan Ye Chen, kamu bilang hari ini seorang pria bisa bertindak terlalu keras. Pernahkah kamu menemui hal mengerikan seperti itu sebelumnya? Charlie tahu dia pasti kesakitan sampai mati, tapi dia berkata tanpa tergesa-gesa. Tentu saja, tapi kamu tidak percaya. Mengapa Anda peduli lagi dengan masalah ini? Apa yang telah terjadi? Saya percaya, saya percaya. Bruce buru-buru berkata. Ye Chen, hari ini, aku memang agak terlalu merasa benar di siang hari. Kupikir apa yang kamu katakan kepadaku semuanya mengkhawatirkan. Hanya ketika sesuatu benar-benar terjadi padaku, barulah aku menyadari betapa bodohnya aku. Saat dia berbicara, dia memohon dengan berlinang air mata, Tuan Ye Chen, tolong selamatkan aku bagaimanapun caranya, jika kamu tidak menyelamatkanku, aku mungkin benar-benar tamat. Charlie berpura-pura terkejut dan bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Tolong beritahu aku. Bruce terisak dan berkata, sejujurnya, Tuan Ye Chen, malam ini Tuan Sanchez mengatur 2 wanita cantik untuk saya. Tetapi saya tidak tahu apakah saya terlalu bersemangat atau ada yang salah dengan tubuh saya. Area itu tiba-tiba membengkak tak tertahankan, seolah-olah saya telah menelan 10,000 pil Viagra. Situasi saat ini semakin buruk. Dokter di rumah sakit Manhattan mengatakan jaringannya menjadi nekrotik dan satu-satunya pilihan adalah amputasi. Aku ingin tahu apakah kamu bisa menyelamatkanku. Charlie tersenyum. Tampaknya segala sesuatunya berkembang sesuai arah yang dia rencanakan. Lalu dia berkata, ya, bisa diselamatkan, tapi perlu diobati dengan akupuntur. Saya di penjara sekarang. Bruce berkata cepat, tidak masalah. Selama kamu punya cara untuk menyelamatkanku, aku akan kembali ke penjara sekarang. Saya bisa menerima perawatan Anda di penjara. Charlie bersenandung dan berkata, hanya saja perawatan seperti ini lebih merepotkan dan memakan waktu lebih lama, serta mengharuskanmu menjadi nak 3D. Dan yang lebih penting, proses pengobatannya pasti akan disertai dengan sejumlah rasa sakit. Dan kamu pasti tidak akan bisa mengendalikan teriakanmu. Apakah kamu tidak takut orang lain di penjara akan mengetahuinya? Bruce berkata cepat, sederhana saja. Saya akan meminta bawahan saya yang paling terpercaya untuk mengeluarkan Anda dari sel. Dan kemudian diam-diam membawamu ke kantorku. Aku akan menunggumu di kantor. Kedap suara dan penyegelan di sana sangat bagus. Dan Anda pasti bisa merahasiakannya. Karena keseriusan situasinya dan terlalu malu untuk mengungkapkannya, tanpa sadar Bruce ingin merahasiakan ini sebisa mungkin. Dia bisa saja meminta orang untuk mengosongkan kamar di bagian lain penjara dan membiarkan Charlie pergi ke sana untuk merawatnya, tapi setelah memikirkannya, tidak ada tempat yang benar-benar aman. Bagaimanapun, ini adalah penjara, dan banyak tempat memiliki titik buta dan pengawasan 24 jam. Berpatroli berjam-jam, jika ada yang mengetahui keadaannya dan menyebarkannya sebagai gosip, masa depannya akan hancur. Di seluruh penjara, tempat teraman yang dia rasakan adalah kantornya. Lagi pula, ada jalan rahasia yang sangat rahasia di belakang kantornya. Untuk menjamin keamanan jalan rahasia ini, keluarga Rothschild tidak hanya dengan sempurna menyembunyikan jalan rahasia ini di balik rak buku di kantor. Namun kantornya juga telah ditingkatkan dan direnovasi dengan tingkat privasi yang tinggi. Di kantor ini, bahkan dengan peralatan deteksi paling profesional sekalipun, Anda tidak dapat menemukan jalan rahasia yang tersembunyi dalam kegelapan.
Dan semakin kecil kemungkinannya bagi mata manusia untuk melihat petunjuk apapun. Dengan meminta Charlie datang ke kantor untuk merawatnya, dia bisa merahasiakannya sepenuhnya tanpa harus khawatir Charlie akan menemukan jalan rahasia itu. Itu yang terbaik dari kedua dunia. Melihat tujuannya tercapai, Charlie berkata dengan gembira. Kalau begitu, saya tidak punya masalah lain. Setelah Pak Sipir kembali, saya bisa membantu pengobatannya. Bruce tiba-tiba bersemangat dan berkata, baiklah Tuan Ye Chen, Anda menyelamatkan saya kali ini, saya akan melakukan yang terbaik untuk membalas kebaikan Anda. Setelah itu, dia tidak sabar untuk berkata, Tuan Ye Chen, aku akan segera kembali ke penjara sekarang, sampai jumpa lagi. Charlie bersenandung, oke, sampai jumpa lagi. Setelah menutup telepon, Charlie menyerahkan teleponnya kepada Gustavo. Gustavo bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Chen, bocah cilik Bruce itu mencarimu. Charlie tersenyum dan berkata, ada yang salah dengan tubuhnya dan ingin saya merawatnya. Gustavo bertanya dengan heran, apa masalahnya? Apakah ini terlalu sulit? Charlie tersenyum dan berkata, dia bilang rasanya seperti dia telah makan 10.000 pil Viagra. Sial, Gustavo berkata sambil tersenyum, kalau begitu Tuan Ye Chen pasti akan mengambil foto untuk membuka mata saya nanti. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, jadi, kamu pandai dalam hal ini. Sambil berkata demikian, ia berkata kepada Dean yang berada tak jauh dari situ, Dean, Pak Sanchez punya hobi yang sama denganmu. Mulai sekarang, kamu harus melayaninya dengan baik setiap hari. Jika kamu berani mengendur sedikit pun, aku akan menghancurkanmu dan menjadikanmu nol seumur hidupmu. Dean sangat ketakutan hingga hampir terguling dari tempat tidur. Entah dia diminta untuk mengabdi pada Gustavo atau diminta menjadi nol di masa depan, itu adalah siksaan yang tidak bisa diterima baginya. Bab 5860. Gustavo juga panik, dan dia melambaikan tangannya dengan cepat. Tidak, Tuan Ye Chen, bukan itu yang saya maksud. Saya seorang heteroseksual standar, dan saya hanya mencintai wanita sepanjang hidup saya. Perlakukan saja apa yang baru saja saya katakan seolah-olah saya tidak mengatakannya. Ketika Bruce kembali ke penjara dengan bantuan temannya Mark, dia sudah menderita sakit parah dan hendak menggunakan peluru bunuh diri. Karena manajemen penjara yang ketat, pada prinsipnya anggota non-staf diperbolehkan masuk. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Bruce meminta orang kepercayaannya untuk menjemputnya dari luar penjara. Sedangkan temannya Mark hanya bisa kembali ke rumah sakit untuk sementara. Setelah kembali ke kantor, Bruce menahan rasa sakit yang hebat dan meminta orang kepercayaannya untuk pergi ke area penjara tempat Charlie berada, bersiap untuk diam-diam membawa Charlie keluar sel. Penjaga penjara mendatangi pintu sel Charlie, membuka pintu, dan berkata, "Siapa Ye Chen? Keluar." Charlie perlahan duduk dari tempat tidur, tidak berbicara, dan datang ke pintu tanpa suara. Penjaga penjara pertama-tama mengunci sel dan kemudian berbisik kepada Charlie. "Sipir sedang menunggumu di kantor, ikut aku." Charlie mengangguk dan mengikuti penjaga penjara keluar dari area penjara. Penjaga penjara pertama-tama membawanya ke bagian medis penjara. Dia membawa Charlie ke kantor dokter sementara dokter di rumah sakit sedang tidak bekerja. Dia menyerahkan seragam, sepatu, dan topi penjaga penjara, dan berbisik. "Ganti pakaianmu dan aku akan membawamu menemui sipir." Charlie mengganti pakaian penjaga penjara tanpa bertanya apapun, dan pria itu mengeluarkan ponselnya dan menelepon rekannya. Penjaga penjara yang masuk memiliki tinggi dan bentuk yang sama dengan Charlie. Dan penjaga penjara yang membawanya ke sini berbisik kepada penjaga penjara yang baru. "Tunggu di sini, jangan bersuara, dan jangan berbicara dengan siapapun melalui ponselmu. Saya akan mengunci pintu setelah saya keluar, dan Anda akan menunggu di sini sampai saya kembali." Penjaga penjara mengangguk dan berkata, "Oke, Kapten." Penjaga penjara sebelumnya merasa lega, melepas topinya, dan menyerahkannya kepada Charlie. "Pakai topimu, ayo pergi. Saat Anda keluar, ingatlah untuk menundukkan kepala agar tidak terfoto oleh kamera pengintai." Charlie mengangguk sedikit, mengenakan topinya, lalu keluar dari rumah sakit bersamanya. Setelah meninggalkan rumah sakit,
Penjaga penjara menggesek kartunya dan membawa Charlie langsung ke area kerja penjaga penjara. Saat penjaga penjara berjalan pergi, dia berbisik kepada Charlie, "Ingat, jika ada yang bertanya tentang kejadian malam ini sesudahnya, katakan saja kamu tidak enak badan malam ini dan saya akan membawamu ke rumah sakit. Tetapi dokter sedang tidak bertugas. Saya hanya bisa mengunci Anda di rumah sakit terlebih dahulu, lalu keluar untuk membantu Anda menemukan beberapa obat darurat. Saya butuh waktu lama untuk menemukan obatnya, tapi untungnya Anda merasa lebih baik setelah meminumnya, lalu saya mengirim Anda kembali ke sel." Oke, Charlie berpendapat bahwa metode pihak lain untuk mengganti Musang dengan pangeran adalah masuk akal. Tidak ada celah yang jelas. Apalagi dia mengenakan seragam penjaga penjara dan topi. Kamera pengintai tidak dapat menangkap wajah orang tersebut, jadi tidak akan ada meninggalkan bukti nyata apapun mungkin tidak akan menimbulkan kecurigaan. Penjaga penjara membawa Charlie ke lantai paling atas. Setelah berjalan melalui koridor yang panjang, dia sampai di pintu kantor sipir. Lalu dia dengan lembut mengetuk pintu 3 kali. Tanpa menunggu jawaban dari dalam, dia langsung membuka pintu dan menghadap Bruce yang sangat kesakitan, berkata, "Sipir, saya telah membawanya ke sini." Seolah melihat penyelamat, Bruce dengan cepat berkata kepada Charlie, "Ten, Ye Chen, cepat masuk. Lip, kamu pergi dulu. Keluar." Penjaga penjara mengangguk dengan cepat dan menutup pintu kedap suara yang berat setelah Charlie masuk. Bruce tidak tahan lagi dan meratap dengan keras. "Ten, Ye Chen, Tuan Ye Chen, Anda harus menyelamatkan saya. Jika kamu tidak menyelamatkanku, aku akan menjadi orang yang tidak berguna." Charlie memandangnya dan tersenyum kecil. Sambil tersenyum, dia telah menghabiskan banyak usaha hanya untuk datang ke kantor ini dengan tenang, dan tujuannya akhirnya tercapai. Jadi, dia memandang Bruce dan berkata dengan dingin, "Jangan khawatir, meskipun adikmu kesakitan, itu tidak akan rusak untuk sementara waktu." Bruce berkata tanpa sadar, "Bagaimana mungkin? Kata teman saya yang dokter, sudah mati. Jika kamu tidak merawatku lagi, aku khawatir barangku harus diamputasi." Charlie berkata dengan tenang, "Jangan khawatir, ada Reiki di sini, tidak akan mati, selama kamu berperilaku dan bekerja sama dan aku akan menyembuhkanmu." Bruce tampak terkejut, "Reiki? Apa itu Reiki?" Charlie tidak menjawab pertanyaannya, tapi bertanya dengan dingin. "Izinkan saya bertanya, di kantor Anda apakah ada jalan rahasia? Apakah Peter Zhou dikunci di bawah jalan rahasia olehmu?" Bruce sepertinya telah melihat hantu sesaat, menatap Charlie dalam diam, bergumam. "Kamu, apa yang kamu lakukan? Siapa dia? Bagaimana Anda tahu tentang jalan rahasia dan Peter Zhou?" Charlie tersenyum dan berkata, "Saya datang ke sini hanya untuk Peter Zhou." Saat dia mengatakan itu, Charlie mengirimkan energi spiritual ke otaknya, dan berkata dengan nada curiga, "Jawab pertanyaan yang baru saja aku tanyakan." Bruce bergidik, dan otaknya langsung menganggap Charlie sebagai seseorang yang harus dipatuhi, dan dengan cepat berkata, "Memang ada jalan rahasia di belakang kantor saya. Ada poros lift. Ada sel rahasia di bawah poros elevator, dan Peter Zhou terkunci di sana." Charlie bertanya lagi, "Selain Peter Zhou, siapa lagi di sana?" "Tidak seorang pun," Bruce jujur, "dia satu-satunya di bawah sana, terkunci di ruangan yang sepenuhnya tertutup. Saya makan dan minum sekali sehari." Charlie terus bertanya, "Mengapa keluarga Rothschild harus menahannya di sini?" Bruce berkata, "Itu karena dia mencuri sesuatu dari keluarga Rothschild." "Mencuri sesuatu?" Charlie mengerutkan kening dan bertanya, "Ada apa?" "Saya juga tidak tahu," Bruce menjelaskan. "Saya hanya tahu bahwa itu sangat penting bagi keluarga Rothschild, tetapi minggu itu Peter menolak untuk mengatakan yang sebenarnya meskipun dia masih hidup atau sudah mati. Beberapa waktu lalu, orang-orang dari keluarga Rothschild datang ke sini untuk menginterogasinya setiap hari, tapi karena mereka belum bisa mendapatkan informasi berharga darinya, mereka membiarkan saya merawatnya dengan baik untuk saat ini." Charlie bertanya dengan dingin, "Bisakah kamu menjatuhkanku?" "Ya," Bruce mengangguk tanpa ragu-ragu. Charlie bertanya lagi, "Jika saya punya waktu sore di sana, apakah keluarga Rothschild akan tahu?" Petik 2. "Tidak," Bruce berkata, "saya bertanggung jawab di sini,
dan saya akan melaporkan semua situasinya kepada mereka. Mereka tidak memantau tempat ini secara langsung. Charlie merasa lega dan memerintahkan, turunkan aku sekarang. Bruce dengan hormat berkata, oke, dan kemudian mendatangi rak buku di kantornya. Dia mengeluarkan Injil Yohanes, dan kemudian menutupi seluruh sampul buku itu dengan telapak tangannya. Sesuatu yang ajaib segera terjadi. Setelah memindai sidik jari dan telapak tangannya, buku itu langsung mengeluarkan bunyi bip. Kemudian, panel belakang di belakang rak buku yang kosong tiba-tiba terbuka, memperlihatkan satu set kamera. Bruce melangkah maju dan menatap kamera dengan mata terbelalak. Kemudian, salah satu rak buku perlahan terbuka, memperlihatkan pintu lift logam. Setelah pintu rak buku yang disamarkan terbuka lebih dari 45 derajat, pintu lift logam juga terbuka secara otomatis, memperlihatkan sebuah lift kecil. Saat ini, Bruce dengan hormat berkata kepada Charlie, Tuan, silakan masuk.